Gini, teruskan, terus sampai dia berhenti bergetar. Tekan terus ke dalam. Saya tidak menjamin seseorang sembuh, tapi ini adalah cara untuk terapi mandiri tangan penderita stroke di rumah. Cara meluruskan tangan orang stroke. Ini ditekan-tekan dulu di bagian ini, teman-teman ya. Otot yang di belakang lengan ini di sini nih. Tanpa magic, ya. Jangan kaku, Pak, jangan ditahan. Oke, nah ini. Nih. Tuh. Bisalah dia lurus. Terapi Pak Yandri, pasien dari Pekanbaru dengan keluhan stroke. Nah, jadi di sini karena saya sedang terapi orang stroke, maka saya akan memberikan tutorial bagaimana teknik terapi stroke pada bagian kaki dan tangan ya. Jadi saya di sini karena saya sedang terapi orang stroke, maka saya Oke, bagikan dulu videonya teman-teman. Silakan berkomentar dan bisa membuat pertanyaan bagaimana cara terapi mandiri stroke di rumah. Ini saya merasa berkepentingan untuk membagikan video ini teman-teman, karena banyak sekali penderita stroke yang kadang-kadang kebingungan apa yang harus saya lakukan di rumah. Nah, jadi di sini saya akan membagikannya. Teman-teman bisa menyimak. Jadi dari paha dulu begini ya. Di paha titik utamanya teknik pertamanya di paha begini. Kemudian setelah di bagian paha begini, itu diambil pada bagian belakang lutut begini. Otot di belakang lutut ditegakkan begini, kemudian ditarik ke bawah. Begini. Nih, begini caranya. Jadi ini tangan ke dalam begini. Tangan ke dalam. Tarik ke bawah begini. Ditarik ke bawah begini. Nah, yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Ini dari atas ke bawah begini. Kemudian ini di belakang juga sama. Nah, salam sehat semuanya. Jadi saya mempraktikkan ini sambil terapi Pak Yandri dan saya live streaming dari Kota Medan, Sumatera Utara. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita yang stroke bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara terapi mandiri stroke di rumah. Nah, sekarang ini dari atas ke bawah ditarik ya. Di bagian betis apapun sakitnya, mau sakit pinggang, mau sakit stroke, itu diambil, diperbaiki dulu di bagian belakang lutut. Caranya tarik begini ke bawah. Dari atas ke bawah begini. Begini. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton, silakan buat pertanyaan nantinya teman-teman. Jadi saya berbagi ini sambil terapi, bukan sekedar hanya untuk membuat konten supaya banyak penonton saya di YouTube, supaya banyak subscriber, tidak. Saya membagikan video ini, sengaja saya buat secara live streaming, supaya banyak orang yang tahu bagaimana teknik terapi mandiri stroke di rumah. Diambil begini, posisikan kaki seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Ini tadi betisnya agak mengecil. Betul Pak Yandri ya? Ini massa ototnya tadi berkurang. Nah, sekarang terasa lebih mapan begini Pak. Ya. Nah, coba goyang begini ke dalam. Nah, tadi agak kaku, betul ya? Nah, karena saya merasa bahwa ini penting untuk saya bagikan, maka saya ambil HP, kemudian ambil mikrofon, saya siaran langsung karena saya merasa bahwa ini banyak dibutuhkan oleh orang lain. Nah, orang stroke bisa sembuh enggak? Ya minimal bisa membantu orang bisa beraktivitas. Contoh, saya di Pekanbaru bulan Mei yang lalu, teman-teman, saya diundang oleh orang yang stroke yang susah bicara, jalan agak susah. Alhamdulillah, dia hari Minggu nanti ini menuju ke Medan untuk saya terapi lagi. Ya, begini. Nah, kemudian ditekan di bagian ini, teman-teman ya. Biasa orang stroke biasa kakinya begini. Nah, supaya tidak begini, di sini dibereskan, ya, di sini. Nah ini. Di bagian antara kedua mata kaki ini ada urat besar yang kalau ditekan itu bisa terasa langsung sampai ke jari kaki. Nah, caranya begini. Nah ini.
Saya tekan di bagian depan, ini bergerak teman-teman. Nih. Nah, ini bergerak di jari kaki, langsung loncat nih. Tuh. Nah, ini. Begini. Nah, ini yang saya tekan di atas, bergerak di sini. Ini yang disebut dengan titik refleksi. Jadi, kalau untuk terapi di kaki, mau orang sehat, mau orang sakit, selalu usahakan untuk menyentuh bagian ini. Bagikan video ini, yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini dia. Nah, ini jari kaki masih belum bergerak. Nah, nih. Coba sekarang bergerak sedikit, Pak. Oke. Nah, sudah mulai ada gerakan terasa di pergelangan kaki. Betul ya? Tadinya tidak ada sama sekali. Kalau jalan dia selalu mau begini. Dan jari kaki selalu mau tertekuk ke bawah. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Kemudian yang berikutnya, terapi mandiri di rumah. Ini boleh dilakukan di rumah untuk membantu orang-orang stroke, ya. Bantu orang di sekitar Anda. Ini didorong ke atas begini. Begini. Nah, kalau dia bergetar, ini kan ada getaran sedikit, teman-teman. Kalau dia bergetar, dorong terus sampai berhenti bergetar. Kemudian ketika berhenti bergetar, tahan 2-3 menit, jangan terlalu kasar. Tahan saja seperti ini. Tahan saja seperti ini, teman-teman. Ya. Tahan begini 2-3 menit. Ini sangat bagus sekali untuk melatih supaya kaki tidak ke dalam. Supaya jari kaki bisa bergerak. Caranya tekan begini. Nah, begini. Nah, begini. Direlaksasi begini kalau orang stroke, teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Begini. Jangan bilang alamat hotelnya, Ibu. Ya. Sengaja saya bukan apa-apa, tidak mengungkapkan hotel kami, teman-teman, di Medan. Karena saya mau orang yang saya terapi minimal mendapatkan perubahan. Karena saya membatasi orang yang saya terapi. Salam sehat. Nah, saya ini di kota Medan, teman-teman ya. Tetapi untuk tempat, mohon maaf, bukan saya tidak mau bersilaturahmi, tetapi saya membatasi pasien. Karena saya berharap orang yang saya terapi itu bisa mendapatkan perubahan yang signifikan tentunya, yang mereka harapkan. Jadi orang bertemu dengan saya kan harapannya, walaupun tidak sembuh total, minimal ada perubahan sedikit. Begitu toh? Nah, bagikan video sebanyak-banyaknya. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa teman-teman. Di sini saya berbagi tutorial tentang bagaimana teknik terapi mandiri untuk pasien yang stroke. Ini stroke sebelah kanan, susah berjalan, dan tangan masih susah untuk diangkat. Betul Pak ya? Coba angkat tangannya. Nah, itu masih bergetar ya. Masih belum bisa rapat ke atas. Nah, naik lagi, turun, oke. Jari belum bergerak sama sekali. Nah, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya teman-teman. Dan insya Allah informasi nanti di bulan Agustus ini, di tanggal 22 Agustus, saya akan hadir di kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi pastikan buat teman-teman semua untuk mengikuti akun media sosial kami, ya, akun media sosial kami ada juga saya cantumkan di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa membukanya dan mengikuti kami di akun media sosial yang lain supaya teman-teman bisa ikut mendaftar juga. Karena ini pendaftarannya sebelum saya ke Medan sudah mendaftar, betul Pak Yandri ya? Iya. Nah, ini kalau kaki gemetar begini teman-teman. Nah, ini kan kaki gemetar nih. Nah, pada saat gemetar begini bagaimana cara mengatasinya? Supaya hilang getarannya ini didorong ke atas begini. Nah, didorong, tahan, kemudian sambil menekan di urat besar yang ada di antara mata kaki ini. Di depan. Ya, ditekan-tekan begini ke arah luar. Tekan-tekan begini ke arah luar. Memang sakit waktu pertamanya. Nah, kalau sakit, diambil di belakang mata kaki. Di dalam video yang lain, di dalam channel YouTube Pijat Indonesia, silakan untuk klik Pijat Indonesia, kemudian klik video, teman-teman bisa
mengikuti tutorial-tutorial yang sudah saya sampaikan dalam bentuk video di halaman ini, di channel YouTube Pijat Indonesia. Channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Jadi itu langkah-langkah bagaimana terapi mandiri penderita stroke di rumah. Nah, kemudian di jari kaki nih. Ini agak sakit ini. Oke, lipat kakinya Pak Yandri. Lipat. Kakinya dilipat. Lipat. Tarik. Kakinya lipat. Oke. Dilipat, tarik ke dalam, lipat. Ya, begitu. Ya. Nah, ini latihan untuk melipat kaki, teman-teman ya. Nah. Oke. Caranya ditekan di jari kaki. Lipat. Tarik, bagus. Tarik lagi. Tarik lagi. Nah, tapi ini boleh pijat jari kaki seperti itu, tapi tidak boleh terlalu kasar. Ya, jangan terlalu keras. Ya, harus disesuaikan dengan kemampuan orang untuk menahan rasa sakit, teman-teman. Nah, kemudian kalau bergetar begitu, Pak Mumin, bagaimana cara mengatasinya? Tekan terus ke dalam. Begini. Ditekan ke dalam begini, sampai dia berhenti bergetar. Nah, memang agak butuh tenaga, teman-teman. Tahan, kemudian lepas. Ditahannya 2-3 menit boleh. Dorong begini. Nah, ini bergetar. Ketika bergetar begini, dorong terus sampai dia berhenti bergetar, kemudian tahan. Paham ya, teman-teman? Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Saya sengaja untuk memberikan tutorial dalam bentuk live streaming seperti ini supaya teman-teman tidak ragu untuk mempraktekkannya, supaya teman-teman tidak ragu untuk mengikutinya. Saya sebagai tukang pijat refleksi terganteng sedunia, ini live dari Kota Medan. Saya terapi pasien dari Kota Pekanbaru. Saya ketemu di salah satu hotel rahasia di Medan. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya, teman-teman. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini dia nih. Nah, sekarang ini sudah berkurang sakitnya di sini. Betul, Pak Yandri. Tadi agak sakit di sini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi getarnya itu karena saraf yang di sini kena, ya. Apa penyebab getaran di kaki itu, Pak Mumin? Saraf ini nih. Nah, ini. Ini sementara saya pegang. Tapi saya bisa hentikan juga dari sini. Nah, ini. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau gemetar pada saat dikasih begini, teruskan. Terus sampai dia berhenti bergetar. Tekan terus ke dalam. Nah, sampai dia berhenti bergetar, kemudian tahan. Itu akan membuat kaki orang stroke menjadi kuat. Kaki orang stroke bisa menapak dengan baik sehingga bisa buat berjalan. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana teknik terapi mandiri stroke di rumah. Ini bisa dibagikan kepada keluarga Anda, kepada teman Anda, kepada saudara-saudara Anda, dan kepada semua penonton di media sosial. Bagikan ke WhatsApp, bagikan ke YouTube, bagikan ke teman media sosial yang lain melalui Facebook, boleh silakan. Ya. Mungkin keluarga Anda tidak ada yang stroke, tetapi keluarga teman media sosial yang lain ada yang stroke juga. Salam sehat semuanya. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Jadi ini teman-teman, saya memberikan tutorial sambil live streaming supaya teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah bukan sekedar konten. Saya live streaming sambil terapi pasien. Nah, ini kalau untuk kaki begitu ya. Jadi nanti saya harap keluarga Pak Yandri pun bisa menonton dan bisa mengulang tutorial yang saya bagikan ini. Nah, begini. Bagikan videonya, teman-teman. Salam sehat semuanya. Nah, dilakukan relaksasi seperti ini pada orang yang stroke ini sangat baik sekali. Tapi tidak boleh kasar. Nah, kemudian pesan saya, jangan menggunakan metode terapi yang sifatnya memakai arus listrik, ya. Itu sangat berbahaya buat orang yang stroke karena tadinya saraf itu tidak berisi
oksigen, tidak ada aliran darah di pembuluh darahnya, tidak ada aliran oksigen, tidak ada suplai nutrisinya, kemudian tiba-tiba kena stroke dan kena sentakan, bisa mati sarafnya, bisa pembuluh darahnya tidak berfungsi lagi. Harus hati-hati dalam terapi stroke karena kita memperlakukan orang stroke itu tidak boleh kasar. Ya, teman-teman. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk dibagikan videonya. Muhammad Abdullah, Assalamualaikum. Ayatnya jangan diulang-ulang. Ayat apa maksudnya? Saya mengulang-ulang teman-teman, karena pasti mungkin ada yang nonton dari tadi, ada yang baru bergabung. Jadi saya ulang-ulang seperti itu, supaya semua bisa ngerti. Dan kalau kata orang Sunda, supaya jentre, begitu. Karena kemampuan kita untuk mengingat itu terbatas teman-teman. Apalagi ini mengingat sambil melihat. Nah, jadi kadang-kadang penglihatan kita mungkin saya berbicara di sini, teman-teman justru memperhatikan bayangan Pak Yandri di cermin. Tuh. Begitu teman-teman, ya. Bukankah kita waktu sekolah dulu 1 kali 1 itu sama dengan 1, itu harus diulang-ulang sama Pak Guru. Nah, tapi saya bukan mengajari di sini, saya cuma berbagi pengalaman teman-teman ya. Bisa jadi orang yang nalarnya main cepat, ya, daya tangkap pikirnya cepat, mungkin dia bisa menyimak kalau 1 kali ucap sudah, oh iya di situ. Nah, tapi ada juga yang mungkin harus berulang-ulang. Nah, apalagi kalau yang nontonnya sudah sakit begitu. Nah, pasti dia harus berulang-ulang. Termasuk yang nonton channel saya ini rata-rata kadang ada orang yang sakit pinggang atau mungkin orang tuanya sakit pinggang, dia ketemu channel ini di YouTube. Nah, apalagi kalau dia cari tentang pijat, begitu klik pijat Indonesia, yang muncul duluan kan di YouTube saya begitu. Karena channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Betul ganteng Pak Yandri toh? Salam sehat. Nah, Andi Muhtar, Assalamualaikum Pak, terima kasih. Selama saya ikut tutorial pijat, sekarang saya jadi tukang urut panggilan. Nah, alhamdulillah itu kan, alhamdulillah. Artinya yang mungkin tadinya tidak punya pekerjaan, jadi bisa bekerja dengan cara jadi tukang pijit. Jadi salah satu tujuan saya ingin membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Gitu teman-teman. Jadi jangan salah artikan dengan tutorial yang saya kasih. Ada misalkan berulang-ulang. Sedangkan di sekolah saja kalau guru ngajar 5 kali 5, anak-anak tidak langsung mencerna bahwa 5 kali 5 itu sama dengan 10. Oh, 25 ya. Kalau 5 kali 5 sama dengan 25, saya kira tadi 5 tambah 5. Itu kan saya juga lupa. Kalau $1.000 ditambah $1.000, saya bisa jumlah. Sama dengan $2.500 dapat dari media sosial. Bagikan videonya. Salam sehat. Ya, salam sehat semuanya teman-teman yang di YouTube. Saya sengaja live di YouTube seperti ini sore-sore. Mudah-mudahan teman-teman yang baru pulang kerja, yang lagi sakit pinggang, lihat channel saya. Oh, ada cara untuk pijat sakit pinggang. Oh, ada cara untuk pijat stroke. Nah, ini kakinya sudah tidak terlalu ke dalam ini. Betul Ibu ya? Betul kali. Betul kali. Nah, ini ada mertuanya. Udah bagus sekali. Udah lurus, Bang. Udah lurus. Iya, nggak bengkok. Ada mertuanya di sini, dia lihat. Nah, tadi ini agak bengkok pula ke dalam. Iya, ini nggak bengkok. Sekarang sudah tak bengkok lagi. Udah lurus ini. Udah mulai lurus ini jari-jari kaki. Puji Tuhan katanya. Salam sehat semuanya teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan di sini ini live streaming. Bukan sekedar supaya banyak yang nonton kita. Jadi ke sini kira dia Pak, yang terapi yang kedua itu ini. Menjepit ke dalam dia. Apanya? Ini Terapi yang di sana. Oh, di terapinya juga yang di sebelah kiri. Iya, jadi menjepit deh. Nah, ini ada Yang tadinya, oh ini disetrum pula. bekas apanya? Aduh, nggak tahu. Bagikan dulu PD.
Bagikan dulu videonya teman-teman. Oh begitu. Salam sehat semuanya. Siapa? Yang ibu-ibu? Iya. Dari Riau. Banyak dari Oh, Riau. aku yang tadi mungkin keluarganya. Siapa? Iya, yang ibu turun tadi. Udah bisa naik. Oh. Nah, ini kalau gemetar begini, teman-teman dorong ke dalam. Set. Dorong sampai berhenti. Siapa? Ada jadwalnya hari ini? Kalau yang perempuan? Oh, laki-laki yang ini batal itu. Yang 47 tahun. Kenapa bisa? Yang didaftarkan namanya. Mana? Coba. Ini. Yang didaftarkan Ibu Berlin sama Pak Marison, Pak ya? Iya, ya yang satu gagal kan? Iya. Iya. Beslin Sinurat. Iya. Oh, Bapak namanya Besli. Ya. Oh iya. Sudah agak berkurang Ibu ya. Nah, ini karena uratnya sudah panas, kita harus berhenti untuk terus kusuk teman-teman kalau kata istilah orang Medan. Jadi urat itu ada batasnya. Kalau sudah panas, kita harus berhenti. Karena kalau semakin panas kita hajar, maka dia bisa berubah menjadi cedera urat namanya. Ya, bagikan dulu videonya teman-teman. Nah, diikuti tutorialnya ya teman-teman begini. Ibu. Oke, dibagikan seperti ini. Ya, dari paha dulu, ya. Seperti ini. Di paha seperti ini, teman-teman. Kemudian begini. Kalau autoimun tidak bisa dengan pijit, teman-teman ya. Tidak bisa. Dengan terapi refleksi tidak bisa, tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe. Salam sehat semuanya teman-teman. Bisa gerak nggak sama sekali? Bagaimana cara terapi mandiri di rumah? Terima kasih Bang. Kiara Cuit. Silakan tekan pijat Indonesia. Nanti klik pijat Indonesia, baru klik subscribe, kemudian klik video. Komen saya Bang, anak saya umur 9 tahun kena autoimun. Tidak bisa kalau autoimun ya. Itu harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Ya, salam sehat semuanya. Jadi saya live di YouTube ini dengan harapan banyak juga yang bisa mempraktikkannya di rumah. Jadi di sini saya berbagi pengalaman supaya teman-teman juga bisa mengikuti tutorialnya ya. Kalau Bapak dari mana? Sana kami. Oh, berdua.
Jadi 2 orang yang mau terapi? Satu orang aja. Oh, 1 orang saja. Bahkan batu. Apa sakitnya? Ini sakit lengan lah. Oh, sakit lengan. Pinggang. Iya. Jadi aku pernah di Facebook kan bapak kan frozen shoulder ya. Frozen shoulder. Siapa? Saya itu secara langsung bapak gimana cara atasi frozen shoulder. Ini bukan lagi frozen shoulder, Pak. Kalau stroke begini, boleh tidak dikategorikan dengan frozen shoulder karena semua kena, otot lengan saja kena ini. Ini kan tangan tidak bisa bergerak nih. Iya. Nah ini, coba kasih begini, nggak bisa ya. Nah, Kalau pakai tenaga bisa pak. coba pakai tenaga, nggak bisa kan? Dalam dia. Iya, makin dikasih tenaga makin ke dalam. Nah, ini kan susah terbuka ini. Nah, ini teman-teman ya. Maaf, boleh diam sebentar Ibu ya. Kita lagi live. Nah, di sini teman-teman, saya ingin kasih contoh ya. Tutorial terapi untuk orang yang stroke pada bagian tangan. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Kadang orang yang ada yang berkomentar, Pak Mukmin itu tidak sakti. Ya. Ada yang lebih sakti katanya. Ada ibu-ibu, dia bisa tarik tangannya orang, langsung lurus. Tapi ternyata di Medan ini ada orang sudah bayar 6 juta, tapi tidak sembuh. Nah, Bapak pernah dengar ada ibu-ibu yang tadinya gratis tarifnya, sekarang bertarif jutaan. 1 kali pertemuan, bahkan orang dijanjikan dijamin sembuh. Saya tidak menjamin seseorang sembuh, tapi ini adalah cara untuk terapi mandiri tangan penderita stroke di rumah. Caranya kalau ini kan bengkok ini teman-teman. Nah ini kaku sekali nih. Ini susah sekali ya. Ini susah diluruskan. Tidak bisa ya. Ini tanpa magic bisa lurus. Saya kasih tahu ya. Tanpa magic bisa lurus. Anda pun di rumah bisa mencobanya. Saya kasih tahu. Ini tanpa magic bisa lurus. Caranya bagaimana? Ini kan bengkok nih tangan tuh. Begini. Nah ini didorong begini saja lurus. Tidak perlu pakai menari-menari. Ya. Tidak perlu pakai goib. Tidak perlu apalagi pakai jin. Mohon maaf. Ini bisa lurus dengan sendirinya nih. Nah. Jadi kalau saya mau buat takjub orang lain, ini cukup diikat deh, ikat dengan baju misalkan. Ini lurus terus, di bawah terus. Saya kadang-kadang panas teman-teman ya. Dikasih, oh lebih sakti itu katanya, lebih sakti itu. Mohon maaf, ini saya bukan mau memamerkan kesaktian. Saya juga tidak berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya goib. Ya, ini stroke. Tapi ini bisa lurus. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai ke orang-orang yang kadang-kadang mempraktekkan ilmu-ilmu katanya harus pakai goib, harus pakai magic. Ya, ini. Tanpa magic ini bisa diluruskan ini, lurus ini. Nah, sekarang ini pun bisa lurus ini. Ini bengkok lah ini. Aku live dari Medan ini. Ya, aku Medan sekarang. Nah, aku kasih buat teman-teman, kalau ada orang baru dia ini kasih lurus, jangan terlalu percaya. Nah, ini teman-teman bisa dikasih lurus. Nah, caranya begini, tekan urat di sini nih, urat di sini ditekan, ini bisa lurus, ya. Nah, aku kasih lihat ini, set, ini sakit pula, sakitnya, tapi ini bisa keluar begini. Tapi ini tidak permanen dulu. Ini bisa balik lagi. Kalau untuk ini bisa dilatih di rumah. Nah, bagikan dulu videonya. Nah, aku lah mendemonstrasikan ini. Pengetahuan yang aku punya. Yang orang kadang-kadang bilang harus menari-nari begini dulu, baru dia kasih lurus begini.
Jangan mau diperbodoh. Betul Bapak tuh. Ada orang menari-menari. Katanya supaya kelihatan sakti. Aku tidak sakti. Aku cuma tukang pijit refleksi terganteng sedunia, teman-teman. Bagikan videonya. Nah, ini. Kadang-kadang ada lagi yang protes. Pak Mumin nyindir-nyindir orang lain. Aku nyindir mereka yang melakukan penipuan tapi berkedok pengobatan. Itu harus dibasmi dari muka bumi ini. Kasihan orang. Sudah bayar 6 juta baru dijamin langsung sembuh. Ternyata tidak sembuh. Apalah kalau begitu. Sudah banyak korban. Nah, di Medan ada Pak tuh? Ada. Kampung saya ada yang Hah? 6 juta dia bayar Siapa? di kampung saya. Di kampung Bapak? Iya. Namanya siapa? Atau siapa tuh? Pokoknya gagal lah 6 juta tuh. 6 juta tapi gagal. Iya, nggak sembuh. Oh, nggak sembuh. Iya. Tuh. Saya ingin membasmi penipuan yang berkedok pengobatan seperti itu, teman-teman. Nah, ini. Sekarang ini kan agak mulai terurai. Nah, sekarang kita luruskan. Set. Set. Nah, di rumah boleh dikasih begini. Ini dia lurus. Ya. Ini bisa lurus. Tanpa harus pakai ilmu goib. Tanpa harus pakai kesaktian khusus. Ini bisa lurus. Oke? Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Tanpa harus pakai jampe-jampe. Tekniknya aku kasih tahu. Di sini tekan. Sakit sekali kalau ditekan. Seperti Pak, siapa namanya tadi? Pak Yandri. Pak Yandri anak berapa? Anaknya berapa orang? 3. Istri berapa? 1 lah Pak. Baru 1. Inilah teman-teman. Nah, ini sudah mulai gampang diluruskan. Ya, ini sudah mulai lurus. Mau ditambah kasih lurus lagi, kasih begini. Nah, tekan di sini. Dia lurus. Tapi nanti balik lagi. Kalau aku bilang ini sakti laku. Aku bisa kasih lurus. Tuh. Balik lagi. Bagaimana caranya supaya tak balik lagi? Ini tekanlah di sini. Aku bisa gerakkan jari-jarinya dari sini. Kalau aku berlagak dukun bisa lah. Berlagak sakti bisa lah. Bagikan videonya. Nah, ini. Begini caranya, teman-teman. Nih, sakit tidak? Tidak sakit. Tidak sakit. Nah, jadi kalau yang selama ini teman-teman lihat di media sosial ada katanya yang sakti, ya bisa meluruskan tangan orang stroke. Caranya begini, ini lurus Tidak sakit ini kayak yang diterapinya tidak sakit, betul Pak ya? Tuh. Tapi kalau saya perlihatkan seolah-olah saya sakti, ini bisa teman-teman, ya. Ini sudah bisa lurus nih tuh. Lurus, apalagi kalau ini langsung diikat pakai lap piring. Seperti mau memasak saja. Lap piring dipakai ikat tangan orang. Pernah Bapak lihat begitu? Lap piring. Banyak beredar di video tuh. Dia pakai lap. Luruskan tangan orang stroke. Baru diikat ini pakai lap piring. Betul Ibu? Biasa lihat. Ada ibu-ibu itu. Nah, salam sehat semuanya. Bagikan dulu videonya. Nih. Ini, tapi harus hati-hati. Ini tidak boleh dipaksa, tidak boleh kasar. Tekan-tekan begini saja. Nah, ini ditekan-tekan di ototnya, teman-teman ya. Di otot-otot ini tekan-tekan begini, ya. Tekan-tekan begini di otot-ototnya. Begini. Nah, begini. Begini. Aku live ini dari Medan. Ya, aku live dari Medan. Jadi karena orang Medan biasa ngegas kalau bicara, maka aku mulai hari ini ngegas pula. Aku ngegas pula hari ini. Karena aku di sini tahu, ya. Nah, itu Bang, anak saya lututnya nggak bisa lurus. Saat diluruskan kebalik lagi. Salam sehat. Nah, ini sudahlah lurus sedikit. Baru tangannya sedikit agak besar. Kenapa?
Oh nampak di kamera. Iyalah Bu, aku ini lagi live Bu, live di YouTube. Aku bingung teman-teman. Aku baru live di YouTube ini sejak di Medan. Tapi aku sendiri jadi bingung. Begitu aku mandi air Medan, minum air Medan, bahasa aku jadi kayak begini. Aku bingung. Salam sehat. Nah, jadi ini tangan orang stroke itu butuh proses, teman-teman ya. Tidak bisa sekaligus. Nah, sekarang saya ingin membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua, ya. Nah, sekarang kalau tangan orang yang stroke itu seperti ini, maka cara untuk meluruskannya, kalau meluruskan begini sih gampang, tinggal tekan lurus, ini yang ditekan tidak sakit. Betul Pak Yandri? Tidak ada sakit. Nah, biar saya kasih begini-begini, ini tidak sakit. Betul, Pak, ya? Tidak sakit. Tidak sakit. Jadi, kalau ada misalkan orang yang melihat dari kejauhan, kemudian dia bilang, oh, ibu itu sakti, apalagi dia menari-nari, toh. Jangan mau percaya, terlalu cepat percaya yang sifatnya hal-hal yang terlihat seperti gampang. Ya, teman-teman. Kalau saya menganggap ini tidak gampang, meluruskan tangan orang stroke itu tidak gampang, butuh proses, ya, butuh proses. Kalau saya tidak sakti, saya cuma tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Tuh. Nah, cara meluruskan tangan orang stroke. Ini ditekan-tekan dulu di bagian ini, teman-teman ya. Otot yang di belakang lengan ini di sini nih. Nah, urat ini ya, urat di sini ditekan-tekan. Begini, nih, tuh, ini terasa sampai ke ujung jari Pak Yandri ya? Betul? Terasa. Ini terasa ke kelingking, terasa ke jari manis, ini terasa ke jari tengah. Terus ini terasa sampai ke jari tengah. Kalau di sini gerakannya dia narik ke bawah begini, kalau di sini gerakannya naik. Nah, ini, tuh bisa bergerak di jarinya, tuh, itu. Teman-teman pun bisa di rumah cari urat-urat itu yang saya tunjukkan. Assalamualaikum, setelah di kota Medan berikutnya di kota mana? Saya akan hadir di kota Bekasi, Jawa Barat. Tapi mohon maaf, jika ada orang yang menawarkan jasa untuk mendaftarkan diri kepada saya, kemudian dia minta uang pendaftaran, jangan dilayani. Karena saya melayani orang tanpa uang pendaftaran. Begitu teman-teman ya. Jangan sampai ada yang ngasih nomor rekening, ada yang ngasih nomor WA, kemudian harus membayar sejumlah uang. Saya tidak membebankan biaya pendaftaran kepada pasien yang saya mau terapi. Nanti membayarnya setelah terapi. Nah, tapi alhamdulillah di Medan ini, teman-teman, aku pasang tarif 700.000, aku malah dibayar 1 juta tadi dari orang Simalungun. Weh, mantap. Aku bilang, orang Medan ini rupanya banyak duit. Mungkin karena perkebunan sawit luas, atau mungkin sepupu dari Luhut bin Sarpanjaitan mungkin. Karena aku tahu Opung itu banyak uang. Salam sehat. Mudah-mudahan Opung sehat selalu. Sehingga bisa membuat statement-statementnya kita dengarkan. Sebagai bapak negara. Opung sekarang kan bapak negara, orang Medan. Salam sehat. Bagikan dulu videonya teman-teman. Ini terapi orang stroke itu tekan-tekan begini, nih tuh. Nah begini. Nah ini enak sekali nih, betul Pak? Enak Pak Yandri toh? Tidak ada sakit, nggak ada. Nah nanti dari belakang bisa teman-teman lihat. Kalau cara meluruskan tangan orang stroke, boleh didekatkan kameranya sedikit Neng. Nah, ini kan bengkok ini, tangan ini, begini. Nah, ini teman-teman mungkin pernah lihat di TV, pernah lihat di media sosial, orang joget-joget begini baru dia kasih lurus tangannya orang. Nggak laku sekarang. Karena apa? Itu tanpa magic, ini bisa didorong lurus. Tidak sakit. Ini tadi bengkok begini, ditekan saja nggak sakit, betul Pak ya? Tidak ada sakit sama sekali. Nah, jadi itu tidak pakai kesaktian, siapapun bisa. Cuman orang kadang-kadang ketakutan. Begitu lihat orang stroke begini, mau ditarik ke bawah, takut sakit. Itu tidak sakit, walaupun ditarik ke bawah.
Tidak sakit ini. Nah, sekarang permasalahannya di sini. Tangan. Nah, sekarang ini ditekan di sini. Set. Nah, ini bisa sakit sekali. Nah, jangan tegang, Pak. Oke. Nah, ini bisa lurus. Nah, tanpa magic. Ya. Jangan kaku, Pak. Jangan ditahan. Oke. Nah, ini. Nih. Tuh. Bisalah dia lurus. Nah, begini. Kasihlah Mas, Pak. Jangan tegang ya. Karena kalau Bapak tegang, otot makin kaku. Terus pesan saya kepada Bapak, Yandri, jangan pernah marah. Nah, biasa marah ke istri ya? Atau pekerjaannya memang selalu marah istri? Tidak boleh. Nah, untuk orang stroke itu tidak boleh marah-marah. Apapun alasannya. Nah, kenapa orang dibilang kalau marah sering marah cepat tua? Karena apa? Otot mengkerut kalau orang marah. Nah, sekarang begini teman-teman. Cara meluruskan tangan orang stroke. Ini yang ditekan ini. Di bagian ini ya. Ini jempol saya menekan di sini. Set. Nah, ini. Set, tekan. Tahan. Begini. Nah, ini. Tekan begini. Kemudian setelah ini lurus, ditahan begini. Kasih lemas, Pak. Lemas saja. Enggak usah pakai tutup mata. Jangan tegang. Nah, nih, tekan-tekan di sini, teman-teman, supaya tidak kembali lagi. Tekan-tekan di sini, kemudian ini ditepuk. Begini. Sakit sekali. Betul, Pak Henry? Nah, sekarang tepuk. Nah, ini lurus. Ya, tadi mengkerut, ini lurus, dan itu balik lagi nanti. Caranya dilatih di rumah untuk keluarganya. Nah, dilatih di rumah, tekan begini, set. Awalnya memang sakit. Tadi ini sakit sekali Pak Henry, betul ya? Sekarang tapi sudah berkurang. Tidak seperti tadi. Enggak, sudah berkurang. Nah, dan ini sudah mulai merah. Tadi putih. Nah, biasanya orang yang stroke itu sampai kadang kehitaman di sini karena sudah terlalu lama mengkerut. Tapi ini tidak instan. Tidak hari ini juga bisa langsung lurus begini. Tak bisa, harus butuh proses. Di rumah harus rajin latihan. Ini di bagian ini ditekan begini. Nah, tadi saya tekan ini meringis. Karena kesakitan. Sekarang tak lagi meringis. Karena sudah tak sakit lagi. Betul Pak Henry? Sudah tak sakit. Maka ketika ini sudah tak sakit, ini pukul lagi. Sakitnya pun sudah tak terlalu. Betul Bang Yandri? Ah, nih. Bang Yandri, Medan atau Batak? Batak pula. Nah, terlanjurlah aku ngomong Batak. Logat-logatnya tak, karena aku sudah mandi, aku sudah minum air Medan, lidahku berubah pula jadi orang Medan. Makan Pak. Makan belum makan orang Medan. Kalaulah aku sudah makan orang Medan, maksudnya kalau aku sudah dapat gadis Medan, mungkin akulah tinggal di Medan. Adakah gadis Medan? Bagikan videonya. Nah ini teman-teman, ini sudah bisa lurus ini. Ya. Tanpa harus butuh kesaktian khusus. Saya kasih tutorialnya dan ini bisa dipraktekkan di rumah oleh teman-teman semua. Silakan praktekkan, tekan di sini. Begini caranya, tekan. Ini tadi kesakitan hebat Pak Yandri, betul ya? Nah, kemudian ini tepuk-tepuk. Sekarang merah. Tadi waktu saya tepuk pertama Pak Yandri kesakitan hebat ya? Nah, sekarang enggak. Berkurang. Jauh berkurang. Bahkan terasa nyaman malah. Oke? Nah, sekarang Pak Yandri saya tahan begini. Tangan Pak Yandri yang satu pukul sendiri. Oke. Nah, di rumah ini latihan terapi mandiri stroke di rumah, teman-teman. Ini untuk melatih keseimbangan juga. Jadi, saya berbagi sebatas pengalaman saya membantu orang-orang stroke yang alhamdulillah hari ini bahkan di video YouTube Pijat Indonesia banyak orang yang tadinya tidak bisa bicara. Alhamdulillah banyak orang yang bisa beraktivitas dengan mengikuti tutorial terapi mandiri stroke di channel YouTube Pijat Indonesia. Ya belum subscribe, silakan tekan subscribe. Yang ingin membantu saya menyebarkan pengalaman dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kebaikan dan manfaat di YouTube.
mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini sudah bisa dimainkan lembut, teman-teman. Tidak terlalu kaku. Tetapi ini tidak permanen sifatnya. Sekarang teman-teman bisa melihat lurus, tetapi ini harus dilatih sendiri di rumah. Karena stroke itu di samping di terapi juga harus butuh latihan mandiri di rumah. Maka saya rajin berbagi tutorial supaya teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Pak Mukmin masih teruskan tangannya. Nah, ini sedikit. Urat-urat ini rajin ditekan begini. Tapi tekanannya ringan-ringan, jangan keras. Kemudian pesan, jangan menggunakan media strum untuk orang stroke. Media strum itu bisa merusak jaringan pembuluh darah. Karena jangankan orang sakit, orang sehat saja, kalau terkena strum yang begitu kuat, bisa mati. Betul tidak? Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, jadi jangan main-main dengan strum. Kalau kesetrum bisa hangus itu badan. Tuh. Nah, begini. Nah, ini diluruskan pelan-pelan. Nah, tapi jangan digerak-gerakkan begini. Ini sudah pernah pula digerakkan. Akhirnya kebablasan. Ini jadi kebablasan. Ini urat di sini. Nah, ini. Tapi alhamdulillahnya ini sudah bisa sedikit bergerak. Tadi kaku sekali. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jadi latihannya di rumah, untuk istrinya kalau nonton nanti putar di channel YouTube Pijat Indonesia, Pak Yandri bisa perlihatkan ke keluarga supaya dibantu. Nah ini, tekan begini, set, sampai dia agak kendor. Setelah kendor, dibuat begini. Buat begini, buka, tahan, baru ini dipukul. Nah, kemudian selanjutnya, kalau masih susah diangkat ke atas, kasih begini pelan-pelan. Nah, kasih begini pelan-pelan, kemudian dorong ke bawah begini. Angkat lagi ke atas, kemudian luruskan tangannya, Pak. Luruskan ke bawah. Oke. Sudah mulai lemah? Lumayan. Angkat lagi ke atas. Angkat. Set. Oke, tahan dulu. Aku ndak menekan di sini. Tuh. Nah, tidak sakit, tak usah takut. Tidak sakit toh? Malah enak aku gini kan. Nyaman rasanya. Iya. Nah, ini. Nah, sekarang kasih lurus. Oke. Nah, kemudian ditekan di sini, teman-teman. Ini, ya. Di sini. Karena ini biasanya yang mengunci di sini. Ya, ini terkunci. Nah, sekarang coba gerakkan jempol. Jempolnya saja. Gerakkan, Bang. Bergerak begini. Nggak bisa. Tahan dulu. Ini sudah pernah dikasih ini. Pernah dikasih bunyi ya? Iya. Oh. Pernah. Iya. Dikeretak-keretak pernah. Iya. Inilah yang begini. Nah, maka makinlah kaku. Nah, aku tahu kalau ini pernah dikasih bunyi. Iya. Pernah dikrek-krek-krek. Nah, toh? Nah, itulah makin rusak. Kalau ada misalkan itu bagus, pasti ini sudah tak ketemu saya. Nah, kalau itu bagus. Karena ada orang hingga teman-teman, kalaulah betul caranya, ini bisalah diluruskan ke sana. Begini. Luruskan begini. Nah, ini tanpa harus menari-nari aku. Aku bisa lurus. Nah, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya, teman-teman. Ternyata gokil juga, Bapak. Gokil, lucu orangnya. Enggak. Bagikan sebanyak-banyaknya, teman-teman. Salam sehat. Itu tutorial terapi mandiri dari tukang refleksi terganteng sedunia. Ada lagi? Coba menghadap ke sana, Pak. Mumpung aku lagi mau. Iya. Aku lagi mau berbagi. Aku lagi baik. Biar banyak orang Agak tengkurap sedikit. Nah, ya sudah. Agak ke sana sedikit. Agak ke sana. Oke, nah oke. Tahan dulu.
Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk orang yang stroke dari situ nenengnya, oke, tetap di situ, jangan bergeser. Begitu saja, oke, jangan bergeser. Nah, mohon maaf. Oke, jadi teman-teman, bagikan dulu videonya. Ini, saya ingin mempraktekkan. Tadi dari arah depan ya, di bagian tangan. Jadi kalau bagian tangan itu, perbaiki juga di punggung begini. Ya, di situ saja nih. Perbaiki di punggung begini. Nah, kemudian ini tangan, teman-teman, diambil begini. Ya, kasih begini. Nah, tangan orang stroke itu biasanya cenderung tidak bisa ke belakang. Ya, meluruskannya susah. Supaya lurus bagaimana Pak Mukmin yang ganteng begitu. Saya kasih tahu. Nah ini, kasih begini dulu. Nah, baru dites begini pelan-pelan. Set ke belakang, set, set, set. Ini tidak perlu menari. Perlu tidak aku menari supaya gaya-gayaan. Menari lah Pak. Begini. Tuh aku menari atau tarian orang Batak. Nah, begini pula. Nortor. Iya. Bagikanlah videonya dulu, jangan cuma nonton saja. Nah ini caranya begini, kalau orang yang tangannya susah ke belakang, orang yang tangannya sakit seperti orang stroke ini. Nah, kasih begini teman-teman. Nah, ini putar-putar sedikit tapi jangan berputar-putar. Nah, tarik begini. Sakit tidak Pak? Enggak. Ini tidak sakit? Tidak sakit Pak Andri? Enggak. Aku putar begini, tak sakit rupanya. Jadi ini sebetulnya kalau menggerakkan tangan orang stroke itu tak perlu sakti. Ya. Tidak perlu sakti teman-teman. Nah begini saja. Nah. Kemudian begini. Ini aku persembahkan juga untuk negara Republik Indonesia karena ini bulan Agustus. Merdeka. Karena tanggal 17 Agustus nanti, aku merayakan ulang tahunku yang diupacarakan di seluruh Republik Indonesia dan di luar negeri. Aku 17 Agustus ulang tahun, bawa memang kue besar-besar ke saya. Bagikan dulu videonya. Kasih tahu orang-orang bahwa tukang pijat refleksi terganteng sedunia itu sedang ulang tahun, sedang ada di Medan dan mau merayakan ulang tahun di Medan. Ya, masih di sini nanti tanggal 7. Oh iya. Bisa nantikan Pak kue Pak. Kami dari Medan. Bagikan dulu videonya. Enaklah dikasih begini Pak Yandri. Enak. Tidak ada sakit. Ini tangannya sudah aku turun-turunkan begini. Aku tak perlu menari-nari begini, apalagi menari-menari begini. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Jadi ini teman-teman ya, semua yang saya praktekkan ini, semua bisa dilakukan jika dipelajari dengan benar. Oleh siapapun juga, karena saya di sini hanya berbagi pengalaman. Dan pengalaman ini saya dapatkan dari ribuan orang stroke yang sudah pernah saya pegang. Saya mempelajarinya dan alhamdulillah saya bisa membagikan metode yang saya gunakan kepada pasien yang stroke yang kebetulan sekarang saya hadir di Kota Medan dan terapi Pak Yandri dari Pekanbaru. Alhamdulillah. Ini tangannya sakit biasanya kalau dikasih begini. Iya. Sekarang tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Oke. Kasih lemas dulu. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah sekarang teman-teman ini kan yang sulit begininya lurus. Nah diambil dari sini saja. Karena ini otot di lengan atas ini terputar ini. Ini berputar. Ya. Apalagi ini pernah dikasih bunyi sama orang. Ini pernah yang katanya dikretek-kretek begitu. Ya. Kalau kayak jangan lagi kalau orang stroke itu jangan lagi dikretek-kretek. Pesan saya. Itu. Ya. Tidak ada guna-gunanya itu kretek-kretek, bukan salah tulang ini. Cuma uratnya yang tidak tersuplai oksigen, tidak tersuplai darah, tidak ada suplai vitaminnya. Karena penyumbatan pembuluh darah, bukan tulang. Enak dikasih begini Pak? Mau terus?
Iya. Iyalah. Iyalah. Nah, nih. Nah, kalau di bagian ini teman-teman supaya lurus begini, nah dikasih begini saja. Tuh. Lurus tuh. Lurus. Lurus, ini lurus, lurus. Tapi ini teman-teman karena sudah pernah diputar-putar sama orang, memang kaku sekali, butuh proses. Jadi untuk menangani pasien penderita stroke, teman-teman, untuk membantu orang-orang stroke terapi mandiri di rumah, itu tidak boleh kasar, ya, tidak boleh disentak-sentak, ya, tidak boleh disetrum-setrum. Kasihan orang yang sakit itu, ya. Kasihan kalau sudah terputar begini ototnya ini. Kasihan kalau sudah terlalu kaku begini, ya. Ini tidak sakit? Enggak. Ini tidak sakit? Enggak. Nah, biasanya sakit kalau digituin ya? Iya. Sakit biasanya kalau dikasih begitu? Kadang sakit. Oke, balik badan Pak. Coba angkat tangan ke atas. Nah, garuk kepala. Nah, kepala jangan diangkat. Selama ini kan kalau mau garuk kepala pasti kepala yang diangkat. Sekarang jangan diangkat. Gaya garuk kepala. Nah, itu latihan untuk orang stroke. Jadi tahan 2-3 menit di atas kepala seperti itu, supaya tangan terbiasa untuk bergerak. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya teman-teman, ya. Nah, yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya. Nah, kemudian untuk keluarga di rumah, ini luruskan. Caranya begini, ya. Ini, tekan-tekan di sini. Nah, supaya bisa ini nanti dia main. Coba kasih lurus sekarang Pak tangannya. Terus, jangan dengan badan. Biasanya kan harus dengan badan. Sekarang jangan dengan badan. Nah, lurus, pegang kepala. Jangan dibantu lagi. Biasanya kan tangan yang sebelah. Nah, sekarang kasih ke kepala. Pegang hidung. Terus, pegang perut. Terus lurus ke bawah. Lurus. Naik lagi. Lurus lagi. Nah, biasanya kan susah lurus. Tadi juga susah lurus begini. Betul ya? Biasanya langsung begini. Nah, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Jadi saya di sini berbagi bukan sekedar supaya banyak yang nonton, ya. Bukan sekedar supaya saya buat konten saja, tidak ya. Ini tanggung jawab saya untuk berbagi pengalaman, karena saya pikir apalah artinya ilmu pengetahuan saya hanya mengetahui dengan sendirinya saja. Berdosa saya teman-teman. Ada begitu banyak orang stroke yang membutuhkan teknik terapi mandiri di rumah. Ya, karena akhir-akhir ini banyak tempat-tempat pengobatan yang kadang-kadang justru merusak orang stroke. Jadi orang stroke intinya terapi tidak boleh terlalu kasar, tidak boleh terlalu keras. Nah, sekarang lipat Pak. Nah, jadi ini latihan-latihan di rumah ini. Sekarang lurus. Nah, tapi kalau dalam posisi ini tidak dibantu, ini dia susah tertekuk. Nah, jadi harus dibantu seperti itu. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Nah, ini. Nah, caranya tadi di sini saya ingatkan satu kali lagi, teman-teman. Nah, ini supaya ini bisa lurus, ya. Ini kan bisa lurus begini. Nah, tekan di sini di bagian telapak tangannya. Kalau sudah terbuka tangannya begini, ini dipukul. Ini juga berlaku untuk Pak Yandri dan keluarga. Pukul-pukul begini. Ini sudah tidak sakit lagi saya pukul. Iya. Betul Pak Yandri? Iya. Tidak sakit lagi toh? Enggak. Nah, nanti Pak Yandri kalau tangannya sudah terbuka, rajin-rajin latihan di depan rumah. Di teras. Apalagi kalau ada yang rambutnya pirang, kasih kencang. Apa maksudnya itu, Pak? Kalau dia marah, bilang saya disuruh latihan sama Pak Mukmin. Tapi kalau istri kebetulan tidak ada di rumah, kasih kencang sekali. Kalau dia kebetulan mampir kan lumayan. Tuh. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ini kan sudah bisa diluruskan, teman-teman ya. Ini sudah mulai lebih ringan, ya. Ini sudah mulai bisa ditarik. Kalau tadi tidak bisa sama sekali. Nah, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya. Kalaupun Anda tidak butuh, mungkin ada orang stroke yang membutuhkan
penanganan seperti ini supaya mereka bisa terapi mandiri di rumah hanya dengan menonton channel YouTube saja tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam buat keluarga, sehat untuk kita semua.